Halo Sabreker, apa kabar kalian semua? Balik lagi sama Bang Kim di channel Kaum Review. Kali ini Bang Kim akan ngelanjutin alur cerita manhwa yang berjudul Misi Penyelamatan Bumi part ke-17. Buat kalian semua yang belum nonton part sebelumnya, Bang Kim saranin buat nonton terlebih dahulu supaya kalian gak ketinggalan alur ceritanya. Juga Bang Kim ingetin buat kalian semua yang belum subrek, silahkan disubrek terlebih dahulu. Juga tinggalin like dan komentar kalian sebanyak-banyaknya. Oke lah, gak usah lama-lama, mari kita masuk ke dalam alur ceritanya. Setelah rapat besar yang diadakan Tianxing untuk membentuk beberapa badan organisasi yang mengurus di bidangnya masing-masing, hasil rapat pun dipajang di papan pengumuman untuk memberi informasi berita kepada seluruh warga desa Suanhuang. Warga desa yang melihat dan membaca pengumuman itu, mereka tidak menduga bahwa Tianxing dengan segera mendirikan beberapa badan pemerintahan. Dari sebagian mereka yang memang memiliki skill di masing-masing bidang pun merasa senang, karena dengan skill yang mereka miliki, itu dapat membantu serta berkontribusi dalam pembangunan desa. Mulai dari yang memiliki skill seni modern untuk paviliun, dan ada juga yang mengetahui obat-obatan untuk bergabung ke departemen medis. Dengan mengandalkan skill serta didukung menggunakan ki, efek akupuntur milik orang-orang yang berbakat di bidang medis itu akan sangat berguna meningkatkan kemampuan dalam pengobatan. Di lokasi lain, terlihat patung-patung hasil dari ukiran tangan yang sepertinya orang yang mengukir itu sangat mahir di bidang seni ukir. Terlihat pengukir patung tadi merupakan seorang kakek tua yang nampaknya kakek itu sedang mengukir sebuah lembing yin dan yang pada papan kayunya. Di depan kakek itu ada seorang pemuda yang sedang memperhatikan karya kakek tersebut. Kakek tersebut mengungkapkan bahwa hasil karyanya kali ini berhasil. Setelah berkali-kali mencoba membuat benda yang akan dibuat oleh kakek itu, ternyata akhirnya kakek itu berhasil mengukir run kepada token kayu dan berhasil membuat sebuah jimat. Dengan nafas lega, kakek itu nampak senang dengan keberhasilannya membuat jimat menggunakan token kayu tadi. Ternyata keberhasilan kakek itu dikarenakan sebelum membuat jimat tadi, kakek itu mempelajari kitab suci The Taiping Talisman. Kitab itu digunakannya untuk kultivasi, kemudian berhasil memperoleh ki pada tubuhnya. Kakek itu menjelaskan, setelah dirinya selesai berkultivasi, kakek itu mencoba membuat jimat dengan mengukir run pada kayu tadi. Saat membuat run pada kayu, kakek itu menyalurkan ki-nya ke dalam ukiran. Setelah tersalurkan ke ukiran, ukiran itu akan membentuk jimat. Setelah menjadi jimat, jimat itu secara otomatis menyerap ki dari langit dan bumi untuk berubah menjadi jimat yang sempurna. Dengan bentuk jimat yang berbeda, dapat digunakan pada objek-objek untuk memberikan kemampuan yang berbeda pula. Misalnya, menggunakan jimat serangan di menara panah akan dapat meningkatkan kekuatan ledakan dan efek mematikan yang disebabkan serangan panah dari menara itu. Kemudian contoh lainnya, jika mengukir jimat pertahanan di rumah, jimat itu akan memberikan efek perlindungan yang kuat terhadap rumah itu. Setelah menjelaskan dari beberapa fungsi jimat tadi, kakek itu menanyakan pemuda yang ternyata bernama Hu Bin tentang mandat dari kepala desa untuk mendirikan pengadilan. Hu Bin pun menjawab pertanyaan kakek itu yang ternyata kakek itu bernama Master Lu. Hu Bin mengatakan semua orang berbakat yang ada di desa Suanhuang berkumpul untuk membahas pembangunan pengadilan dan badan pemerintahan. Hu Bin kembali menjelaskan dirinya direkrut ke Departemen Paviliun Konstruksi untuk mengurus masalah konstruksi dan pembuatan alat. Menanggapi penjelasan Hu Bin, Master Lu juga sepertinya mewajarkan hal itu.
mengingat semakin banyak warga yang tinggal di desa Suanhuang. Kepala desa memang perlu mengkategorikan warganya serta memanfaatkan bakat-bakat yang dimiliki oleh warga desa. Master Lu menduga bahwa Tianxing membentuk beberapa badan dengan tujuan percobaan. Namun, keputusan Tianxing selaku kepala desa itu merupakan keputusan di waktu yang tepat. Mendengar penjelasan dan dugaan Master Lu terkait keputusan yang diambil kepala desanya, Hubin yang menyaksikan betapa bijaksananya Master Lu menanggapi keputusan kepala desa pun menyarankan Master Lu untuk bergabung serta berkontribusi membantu dalam organisasi yang dibentuk Tianxing. Mendengar saran dari Hubin, Master Lu sepertinya tertarik untuk bergabung dengan pavilion konstruksi. Namun dirinya belum mau segera bergabung dengan pavilion konstruksi karena masih ada penelitian yang sedang Master Lu lanjutkan sementara waktu. Tanpa hasil apapun dengan penelitiannya, dirinya merasa belum pantas untuk bergabung dan menerima tugas di posisi tertinggi dalam organisasi desa. Mengetahui alasan Master Lu yang masih belum siap bergabung ke dalam pavilion konstruksi, Hubin pun memaklumi keputusan Master Lu dan memberi kesempatan kepada Master Lu untuk melanjutkan penelitiannya tentang membuat jimat dari ukiran yang Master Lu buat. Xin pun berpindah ke kediaman Tianxing. Tampak bola kristal yang kemarin ia dapatkan dari Jia mulai menunjukkan reaksi setelah beberapa hari ia simpan dalam dimensi pikirannya. Di dalam bola kristal itu terdapat seorang bocah yang sedang tertidur. Tianxing yang sedang berkultivasi serta mengawasi perkembangan bola kristal itu, sepertinya ia merasakan reaksi yang ditimbulkan oleh bola kristal. Sambil mendekat, Tianxing nampaknya menyadari bahwa bola kristal itu telah menyelesaikan evolusinya. Saat mendekati bola kristal, Tianxing melihat bola itu bergerak seperti akan ada yang keluar dari dalam bola itu. Dan benar saja, setelah beberapa saat sesuatu yang bergerak-gerak dalam bola itu pun keluar. Dari dalam bola itu keluar seorang gadis bocah kecil yang membuat Tianxing terkejut melihatnya. Setelah gadis bocah kecil tadi keluar dari dalam bola, bocah itu yang melihat Tianxing di hadapannya pun memanggil Tianxing sebagai ayah. Mendengar kalau dirinya dipanggil ayah, Tianxing jadi kikuk dan agak bingung seolah tidak percaya bahwa dirinya dipanggil ayah oleh bocah tadi. Sambil memperjelas apakah bocah tadi memanggil dirinya ayah, Tianxing mencoba berbicara kepada bocah tersebut. Bocah itu merespon dengan tetap memanggil Tianxing ayah. Setelah memperjelas bahwa bocah itu memanggil Tianxing ayah, bocah itu mencoba menjelaskan beberapa hal yang ia alami pada saat hibernasi di dalam bola kristal. Bocah itu mengatakan, sebelum ia menetas dan lahir dari bola tadi, terjadi masalah di antara bola kristal dan biochip eksternal yang tertanam pada bola. Masalah itu muncul akibat keadaan keruh yang terjadi di dalam bola kristal, yang mana kekeruhan itu disebabkan oleh darah Tianxing yang sengaja diteteskan ke dalam bola kristal. Pada saat bocah itu hibernasi di dalam bola, darah Tianxing yang masuk ke dalam bola kristal itu juga ikut terserap oleh bocah tersebut. Jadi secara teori, dengan terserapnya darah Tianxing ke dalam bola kristal, bocah yang sedang hibernasi di dalam bola itu pun adalah putrinya. Sambil gugup dan kaku mengetahui bahwa dirinya memiliki seorang putri, Tianxing bertanya, apakah bocah itu telah memiliki nama? Bocah itu pun menjawab dirinya tidak memiliki nama dan meminta Tianxing untuk memberikan nama kepada bocah tersebut. Mendengar permintaan yang mau gak mau itu adalah anaknya dan gak tahu juga mamanya siapa, Tianxing mencoba memikirkan nama yang cocok untuk anaknya. Dengan tubuh yang berkilauan seperti langit berbintang yang terlihat dari tubuh bocah tersebut,
Tianxing memberi nama anaknya Xinghai, Yi Xinghai. Xing pun senang dengan nama yang pemberian ayahnya. Namun Tianxing nampak penasaran dengan kondisi yang dialami oleh anaknya. Tianxing melihat tubuh roh Xing tidak begitu stabil. Mendengar pertanyaan ayahnya, Xing menjawab bahwa ia terlahir dari roh yang terdapat pada bola kristal dan biochip. Jadi tentu saja tubuhnya akan terpengaruh oleh data dan serpihannya. Karena Xing baru lahir, jadi datanya belum lengkap. Atas dasar itulah tubuhnya saat ini belum begitu stabil. Walaupun tubuhnya belum stabil dan datanya belum lengkap di-download karena kehabisan kuota. Enggak guys, bercanda. Maksudnya tubuhnya masih berkembang. Xing mendapatkan bantuan dari objek spiritual, bawaan, dan biochip. Dengan bantuan tadi, hal itu membuat Xing untuk mengembangkan skill kalkulasi miliknya. Skill itu dapat meningkat seiring pertumbuhan dari Xing. Mendengar penjelasan anaknya, Tianxing bertanya tentang kemampuan apa yang dimiliki oleh Xing saat ini. Xing pun menjawab pertanyaan ayahnya bahwa dirinya saat ini dapat membuat jaring bintang di atas desa Xuanhuang dengan memanfaatkan sky kipul milik desa. Lewat jaring yang ia ciptakan di atas desa, Xing dapat mengamati gerakan setiap makhluk hidup di desa Xuanhuang, serta mencocokkan fitur dari mereka yang masuk dan keluar dari jaring bintang. Mendengar penjelasan anaknya tentang kemampuannya, Tianxing jadi memahami fungsi jaring bintang itu. Jaring bintang itu memiliki fungsi seperti kamera pengintai yang canggih. Menggunakan jaring bintang tadi, Tianxing dapat terbantu dalam aspek keamanan desa. Xing menjelaskan lagi, saat ia tumbuh, jaring itu pun secara otomatis akan tumbuh juga. Namun untuk saat ini, Xing hanya mengetahui sebatas itu saja mengenai fungsi dari jaring bintang karena dirinya juga masih dalam tahap pertumbuhan. Jika Tianxing ingin menggunakan jaring bintang pada desanya, Tianxing harus menambahkan rune yang diberikan oleh Xing ke dalam sky kipul. Setelah mendapatkan rune dari anaknya dan mendengar penjelasan tentang penggunaan rune tersebut, Tianxing pun segera melakukan apa yang telah dijelaskan oleh putrinya. Tianxing mulai memasuki alam sky kipul desa Xuanhuang. Setelah masuk dan melihat sky kipul, Tianxing tidak menyangka kalau kolam itu kini menjadi sangat luas dalam beberapa hari saja. Sepertinya hal itu dipengaruhi oleh jumlah penduduk serta kekuatan desa Xuanhuang yang berkaitan langsung dengan sky kipul tersebut. Namun sepertinya ada hal lain yang membuat Tianxing khawatir, yaitu warna dari jiwa-jiwa yang muncul di hadapan Tianxing memiliki warna yang berbeda-beda. Tianxing menduga mungkin warna jiwa yang berbeda itu ada pesan tersembunyi di dalamnya. Tianxing pun jadi teringat dari beberapa video game. Di dalam game tersebut terdapat fitur misi permainan yang memiliki misi untuk mengumpulkan roh. Dengan roh-roh yang terkumpul, roh tadi dapat memperkuat tubuh seseorang yang mengakibatkan warna dari orang itu berubah ke warna yang berbeda-beda. Tianxing mengira mungkin hal yang terdapat pada video game tadi bisa jadi sama dengan jiwa-jiwa yang muncul di sky kipul milik desa Xuanhuang. Namun di dunia abadi ini, warna jiwa ditentukan oleh seberapa banyak ki yang dikontribusikan jiwa terhadap desa. Tianxing teringat, saat itu warna dari jiwa Tuan Huang dan dahu berwarna biru. Namun sekarang jiwa Tuan Huang dan dahu berubah menjadi warna merah. Kemungkinan selain berapa besar ki yang diberikan seseorang ke desa, warna juga ditentukan oleh seberapa besar kontribusi seseorang itu terhadap desa. Tianxing nampaknya masih harus memastikan lagi mengenai warna-warna jiwa tersebut.
Tapi untuk kali ini, Tianxing akan berfokus menyiapkan jaring bintang terlebih dahulu sambil memulai memasukkan bola kristal dan rune tadi ke Sky Kipul miliknya. Tianxing menyerahkan pengaktifan jaring bintang itu kepada Xing. Kedua benda tadi dimasukkan ke dalam kolam Sky Kipul dan mulai menunjukkan reaksi. Dari luar desa terlihat jaring bintang perlahan mulai terbentuk dan tak butuh waktu yang lama. Kubah jaring bintang itu pun berhasil menyelimuti seluruh wilayah desa Suan Huang. Setelah jaring bintang telah selesai menyelimuti desa, Xing menjelaskan kepada ayahnya bahwa seseorang yang dapat melihat jaring itu hanyalah Tianxing saja. Tianxing yang mendengar penjelasan putrinya, Tianxing sepertinya akan melakukan rencananya tentang pembuatan kartu Skyscript, yang mana kartu itu merupakan sesuatu mirip dengan kartu identitas alias KTP untuk memastikan penduduk desa memiliki identitas yang tetap. Saat waktunya tiba, Tianxing akan menggunakan data dan skill kalkulasi anaknya untuk mengembangkan sistem kontrol akses. Di lokasi yang jauh dari desa Suan Huang, terlihat kondisi pekerjaan pengeboran di klan spesial pastoral. Di situ nampaknya Chen dan Wu Guang siap memimpin rakyat dataran tengah untuk memberontak dan mengukir ulang sejarah pemberontakan mereka di masa lalu. Matahari mulai terbenam dan itu menjadi tanda bahwa berakhirnya jam kerja para buruh klan spesial pastoral. Para pekerja digiring memasuki kamp penampungan. Di waktu perjalanan menuju kamp peristirahatan, Wu mengatakan kepada Chen bahwa dirinya diam-diam telah menghubungi orang-orang untuk memberontak. Kemudian Wu menanyakan kesiapan Chen tentang obat-obatan yang akan digunakan dalam rencana mereka. Chen menjawab pertanyaan Wu bahwa dirinya telah mendapatkan obat-obat itu dan berencana melakukan pelarian. Chen menambahkan dirinya telah meminta rekan-rekannya agar menggunakan kayu lapuk untuk membangun pagar kayu di sisi tenggara markas klan spesial pastoral. Nantinya, melalui kayu lapuk tadi, mereka akan menyerang melalui pagar kayu lapuk tersebut. Di samping itu, Chen telah menggunakan batu untuk mengikis palang terakhir di kurungannya. Pada saat para penjaga kurungan klan spesial pastoral pingsan terkena obat tadi, Chen dan Wu akan keluar melalui palang kurungan yang telah dikikis oleh Chen menggunakan batu. Setelah berhasil keluar, ia akan mengambil kunci penjara dan membebaskan para tahanan. Mendengar rencana dan tindakan yang telah Chen lakukan, Wu pun optimis serta bersiap untuk membalas dendam kepada klan tersebut karena telah berbuat kejam pada para tahanan di situ. Namun, Wu masih bingung mengingat orang-orang di klan itu tidaklah bodoh. Mereka membutuhkan seseorang yang bisa memasukkan racun ke dalam makanan klan tersebut. Mendengar kekhawatiran Wu, Chen pun mengatakan bahwa dirinya sudah mendapatkan seseorang yang datang dari masa depan. Ia merupakan orang baik bernama Wang Qi. Wang Qi bersedia menjadi relawan dan mengorbankan dirinya untuk melakukan rencana mereka. Wang yang telah hadir bersama Chen dan Wu mengatakan dirinya bersedia mengorbankan diri karena dirinya ingin balas dendam atas kematian adiknya yang kemudian dimakan oleh klan tersebut. Dengan raut wajah yang marah dan kesal, Wang ingin orang-orang di klan itu mati menuju neraka. Wang pun pernah belajar sejarah saat dirinya sekolah tentang perjuangan Chen dan Wu dalam pemberontakan di masa lalu. Atas dasar itulah, Wang mempercayakan dan rela berkorban demi kelancaran rencana Chen dan Wu membebaskan para tahanan di klan spesial pastoral. Mendengar tekad dan keyakinan Wang, Chen berjanji akan membalaskan dendam Wang terhadap klan tersebut serta membebaskan para tahanan di situ.
Dirasa dirinya sudah siap, Wang pun meminta obat yang akan dimakannya agar ketika Wang mati, orang-orang klan itu memakan dirinya sehingga secara langsung obat itu akan bereaksi pada orang yang memakan tubuh Wang. Chen memberikan obat yang telah ia sediakan untuk dimakan Wang. Chen memberitahu kepada Wang, efek dari obat itu sangatlah berat, maka dari itu Wang harus bergerak cepat setelah memakan obat itu. Jika tidak bergerak cepat, Wang akan merasa sangat pusing dan juga ngantuk. Mendengar penjelasan efek samping yang ditimbulkan obat itu dari Chen, Wang pun segera memakan obat itu sembari bergumam, "Adik, tunggulah, aku akan membalaskan dendamu." Setelah obat itu dimakan habis oleh Wang, ia bersiap melakukan aksinya. Dari luar penjara terlihat penjaga yang memerintahkan tahanannya untuk melanjutkan pekerjaannya di malam hari secara paksa. Namun, ketika penjaga itu sedang memberikan perintah kepada para tahanan, Wang sengaja memprovokasi penjaga tersebut dengan cara memandangi penjaga itu dengan raut wajah yang marah. Penjaga yang tidak terima atas perlakuan Wang terhadapnya, penjaga itu memaki Wang. Namun Wang yang memang sudah kesal dan sengaja melakukan hal itu, dirinya mulai mencekik penjaga tersebut. Penjaga lain yang melihat kejadian itu bergegas mendatangi Wang dan segera mengambil tindakan keras. Mereka pun mulai menebas tubuh Wang sehingga Wang mengalami luka tebasan yang serius. Ketika Wang sedang tersungkur jatuh, orang yang Wang cekik tadi nampak kesal dan melakukan balas dendam atas tindakan Wang terhadapnya. Orang itu menusuk tubuh Wang. Sebelum Wang mati tertusuk pedang orang tadi, Wang dengan lirih berkata, "Ingatlah dendamku." Para penjaga di sekitar Wang pun samar-samar mendengar ucapan Wang yang mereka pun tidak tahu apa maksud dari perkataan Wang. Seolah tidak mau ambil pusing dengan perkataan Wang yang mereka tidak ketahui, para prajurit klan itu pun segera memasukkan Wang ke dalam panci untuk dijadikan makanan. Chen yang melihat kejadian itu dan itu merupakan rencananya pun bergumam bahwa dirinya berjanji akan mewujudkan permintaan Wang serta tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan dari Wang. Setelah tubuh Wang diolah menjadi makanan, prajurit-prajurit klan tersebut memakan daging Wang. Tak berselang lama, efek dari obat yang terdapat pada tubuh Wang pun bereaksi, sehingga membuat beberapa prajurit penjaga terkapar tidak sadarkan diri. Karena situasi itulah, Chen dan Wu mulai melakukan aksinya. Chen dan Wu melucuti senjata prajurit yang telah pingsan tadi dan membunuhnya. Setelah berhasil membebaskan tahanan, Chen mulai menyerang bersama para tahanan lainnya dengan membakar camp dari klan spesial pastoral, kemudian mengambil senjata klan itu sebanyak-banyaknya. Terlihat beberapa orang yang sedang membebaskan para tahanan wanita dari penjara. Orang-orang yang berhasil bebas diarahkan menuju pagar kayu lapuk tadi yang kemudian dilubangi untuk jalan kabur para tahanan. Dari atas menara pengintai, terlihat penjaga yang mengawasi melalui menara itu mengetahui aksi para tahanan yang akan kabur. Penjaga itu pun meniup trompet peringatan tanda bahaya. Raja Zhou yang mendengar suara trompet peringatan itu pun keluar dari kampnya untuk melihat hal apa yang terjadi di luar kampnya. Pada saat keluar camp, Raja Zhou dikejutkan dengan beberapa prajuritnya tergeletak di tanah serta beberapa camp lainnya habis terbakar. Raja Zhou yang mengetahui ulah para penjaga itu pun segera memerintahkan prajuritnya yang masih hidup untuk mengejar para tawanan itu dan membunuh semuanya tanpa terkecuali. Dari luar pagar, Chen memastikan para tawanan tidak ada yang tertinggal dan sepertinya mereka berhasil membebaskan semua tahanan
dan berhasil keluar dari penjara. Chen dan Wu mulai melakukan pelariannya bersama para tahanan yang bebas lainnya. Salah satu prajurit klan ingin mengejar tawanan yang kabur itu menggunakan kuda, namun hal itu dilarang oleh seseorang prajurit lainnya karena jika mengejar dengan kuda, hal itu bisa saja memancing binatang liar di luar sana. Lalu Raja Zhou yang murka kepada para tawanan yang telah kabur tadi, sehingga dirinya akan membunuh mereka semua. Sambil marah-marah kesal karena kekacauan telah terjadi di klannya, Raja Zhou menanyakan tentang Hua yang seharusnya sudah memberi informasi untuk menyerang. Dolord yang mendengar pertanyaan itu pun menjawab bahwasanya Hua tidak ada respon selama 2 hari dan sepertinya penyamaran Hua sudah diketahui musuh dan akhirnya terbunuh. Mendengar berita dari Dolord tentang kematian mata-matanya, Raja Zhou pun jadi tambah marah karena dengan adanya Hua sebagai mata-mata dan memberi informasi tentang kondisi musuh, Raja Zhou dapat mengandalkan itu untuk memperluas kekuasaannya serta dapat menangkap domba berkaki 2 lebih banyak lagi. Tapi ternyata sekarang rencana Zhou semua menjadi kacau. Dolord mengingatkan kepada Raja Zhou tentang pesan Hua terakhir kali mengenai seseorang yang bernama Tianxing. Tianxing memiliki kekuatan yang luar biasa dan dapat mengeluarkan sihir yang tak terduga. Tianxing merupakan orang yang berbakat dan hebat. Mendengar perkataan Dolord, Raja Zhou pun mengingat nama Tianxing dan berencana akan bertemu dengan Tianxing suatu saat untuk mengalahkannya. Dan akhirnya part ke-17 pun sampai sini dulu nih Sabreker. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Tungguin part selanjutnya yang akan kita upload secepatnya. Terima kasih banyak. Bang Kim pamit, sampai jumpa di next video. See you and bye-bye.